Erik jadi keynote speaker Banten Economic Outlook 2022. Banten disiapkan jadi provinsi digital. rm.id. Banten perlu curi start untuk menampakkan peluang kembali menggeliatnya ekonomi pasca pandemi COVID-19. Salah satunya dengan menyiapkan diri sebagai provinsi digital. Sebab tantangan disrupsi teknologi dan revolusi industri 4.0 sudah di depan mata. Digitalisasi adalah salah satu kunci yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat menjadi keynote speaker di acara Banten Economy Outlook 2022. Sebab letaknya yang strategis dan dekat dengan ibu kota negara, Banten dinilai punya pengaruh yang cukup besar. Bermodal pengaruh besar itu, Banten hendaknya tidak sekedar menjadi daerah transit. Daerah yang kodratnya berada di ujung barat Pulau Jawa memang telah sejak lama menjadi penghubung jalur laut antara Jawa dan Sumatera. Selain keberadaan Bandara Soekarno-Hatta yang jadi pusat lalu lalang perjalanan domestik hingga internasional tersibuk di Indonesia. Dengan potensi besar itu, Banten mesti bisa melompat lebih tinggi. Banten harus terus bertransformasi dari sekedar wilayah transit menjadi provinsi dengan peran konektivitas yang lebih luas, kata Erick dalam paparannya di webinar bertajuk Potensi Kebangkitan Bisnis dan Pariwisata Pasca Pandemi di Provinsi Banten itu. Memang catatan pertumbuhan ekonomi di provinsi yang dipimpin Wahidin Halim ini sudah cukup mentereng. Pertumbuhan ekonomi Banten capai 8,7%. Angka ini di atas rata-rata nasional. Sebabnya ekonomi Banten sempat terkontraksi di awal-awal pandemi. Salah satu jurus yang diyakini mampu mendongkrak ekonomi Banten khususnya pasca pandemi nanti, kata Erick, dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memaksimalkan segenap potensi yang ada pada provinsi tetangga Jakarta itu. Terlebih untuk merespon disrupsi teknologi saat ini, perubahan perilaku konsumen dan revolusi industri 4.0. BUMN sebutnya sebagai lokomotif pembangunan mengaku siap melakukan penerapan program digitalisasi dan pengembangan teknologi yang sebesar-besarnya. Khususnya untuk masyarakat Banten dengan berfokus pada 3 aspek yakni infrastruktur, pendanaan, dan ekosistem sektor digital. Lanjut Erick. Selain sektor digital, ada sejumlah perusahaan BUMN yang sudah bercokol cukup lama di Banten. Di antaranya, sebut Erick, PT Krakatau Steel. Perusahaan baja nasional terbesar di Indonesia itu telah menjadi salah satu penggerak perekonomian Banten sejak 1970. Investasi puluhan triliun rupiah siap kembali dikucurkan untuk pengembangan usaha. Ada juga PT ASDP Indonesia Ferry yang membangun terminal eksekutif Pelabuhan Merak, sehingga terintegrasi dengan angkutan umum dan kereta api serta memberi kesempatan bagi UMKM untuk berdagang. Hingga kolaborasi PT Wika yang berkolaborasi dengan PT PP dan PT Jababeka Infrastruktur untuk membangun jalan tol Serang Panimbang dengan mengembangkan wilayah selatan Banten dan meningkatkan potensi pariwisata. Kami dari Kementerian BUMN terus mendorong perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengembangkan Banten, tegas mantan bos klub sepak bola Inter Milan ini. Selain Erick, ada sejumlah narasumber lain yang ikut hadir, di antaranya Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Arif Rachadiano, dan Wali Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh staf ahli ekonomi, pembangunan, dan keuangan Mukodas Suhada. Wali Kota Arif Rachadiano mengaku bahwa lahan di daerahnya sudah sangat terbatas untuk dikembangkan. Karena itu fokusnya adalah upgrading dan branding. Ia juga menangkap peluang digitalisasi dan revolusi industri yang disampaikan Erick. Menurut Arif, kota yang dipimpinnya itu sangat strategis dijadikan pusat bisnis perusahaan toko online atau e-commerce, sebab posisinya di jalur lintas logistik.